Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa amma ba'du faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa, di mana saja pemirsa berada, semoga berada dalam keadaan sehat, sukses, dan mendapat keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tidak lupa untuk berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakninya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua sebagai pengikut umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, dan kita berdoa semoga kita mendapat syafaat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kita meluangkan waktu untuk memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa, yakninya pada kesempatan ini kita sudah berada di akhir-akhir 10 Ramadan yang terakhir. Jadi ada beberapa anjuran di dalam agama yang perlu kita laksanakan supaya kita mendapatkan rahmat, supaya kita mendapatkan keampunan, supaya kita mendapatkan keberkahan, dan supaya kita suci di akhir Ramadan yang kita hadapi pada tahun ini, tahun 2023. Semoga kita kembali kepada fitrah masing-masing dan mendapat gelar, yaitunya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil dalam melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Jadi pemirsa, yang pertama akan kita jelaskan yaitunya 10 Ramadan terakhir ada beberapa amalan yang perlu kita galakkan atau yang perlu kita lakukan pada 10 Ramadan yang terakhir, yaitunya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena di akhir Ramadan itu kita umat Islam harus memperbanyak anjuran berdoa dan berdoa kepada Allah SWT, semoga kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu yang perlu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ad-du'a'u mujul ibadah. Yang pertama, doa itu ialah sari daripada ibadah. Berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan, baik ibadah itu wajib maupun ibadah itu sunat, dan semua yang tertinggi daripada nilai ibadah itu ialah ad-du'a'u mujul ibadah. Sari daripada ibadah itu ialah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat, sesuai dengan tujuan, dan sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih 10 Ramadan yang terakhir ini kita umat Islam yang melakukan ibadah puasa
kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar itu ialah diturunkan oleh Allah Al-Quran. Dan pada malam Lailatul Qadar itulah kita nanti akan diangkat buku catatan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril, dan nanti akan diadakan suatu perubahan, suatu take act daripada para malaikat yang mencatat. Adakah perubahan yang kita lakukan 1 bulan ini? Maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mengangkat cacatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang mencatat. Maka itulah suatu perubahan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Adakah di antara hamba-hambaku yang melakukan perubahan pada malam-malam Lailatul Qadar? Maka dia akan tercatat pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat. Untuk apa turunnya? Untuk membawa rahmat, untuk mengatur segala urusan manusia. Urusan baik diserahkan kepada malaikat pencatat amal baik. Urusan jelek diserahkan kepada malaikat yang mencatat amal jelek. Kalau di dalam bulan Ramadan yang terakhir ini kita tidak melakukan perubahan, tentu saja nanti yang diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan. Maka yang dihadapi pada hari ini hendaknya kita adalah mengalami perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan di dalam bulan ini yaitunya bersikap istiqomah, teguh pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita melakukan doa kepada Allah supaya kita istiqomah, teguh pendirian. Kita gigit kebenaran yang sudah dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perlu kita pegang teguh dengan menggigit kebenaran itu supaya kita jangan tergelincir di dalam kehidupan yang fana ini. Maka pada malam-malam terakhir ini kita dianjurkan yaitunya beriktikaf di dalam masjid. Apa itu beriktikaf? Beriktikaf itu ialah bertahan diri kita di dalam masjid. Jangan kita pelit dengan waktu, tetapi harus meluangkan waktu untuk iktikaf di masjid atau di mushola. Apa pengertian iktikaf? Iktikaf itu ialah berdiam diri, kemudian kita hadapi yaitunya amalan-amalan yang dianjurkan di dalam beriktikaf tersebut. Yang pertama, amalan beriktikaf itu ialah kita selalu membaca Al-Quran. Karena nilai membaca Al-Quran di samping akan mendapatkan ibadah dan juga akan mendapatkan spiritual kesucian dari dalam hati kita dan kebersihan daripada jiwa kita, dia akan memberikan gairah yang sangat baik di dalam kehidupan kita apabila kita selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, amalan i'tikaf itu ialah selalu berzikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir itu ialah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maupun zikir itu ialah dengan pembacaan kalimat-kalimat tahlil. Apa itu tahlil? Tahlil itu ialah yang selalu kita baca dengan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita selalu membaca la ilaha illallah. InsyaAllah kalimat la ilaha illallah itu nanti apabila berhadapan dengan Allah SWT, dia akan selalu menemani kita. Karena apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita nanti akan datang kepada kita di waktu kita menghadapi nazak
atau menghadapi sakaratul maut, dia akan menjadi teman yang baik bagi kita dalam menghadapi sakaratul maut nantinya. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah kita mengingat, artinya merenung. Di malam-malam terakhir ini mengingat dan merenung segala khilaf, segala kesalahan dan segala dosa yang sudah lewat. Perlu kita i'tikaf, berdiam diri, memohon ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku tidak Engkau ampunkan ya Allah, maka akan termasuklah aku ya Allah menjadi makhluk manusia yang merugi. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah penerima ampun, dan ampunilah kami ya Allah, lebih-lebih dalam menghadapi yaitunya malam-malam terakhir 10 Ramadan, untuk mengait bagaimana kita mendapatkan yaitunya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, kita lakukan sholat sunat. Sholat sunat, berbagai sholat sunat yang kita lakukan sebagai penambah amalan-amalan yang kurang pada bulan Ramadan ini. Itulah amalan yang keempat dalam qiyamul lail, berdiam diri dalam masjid. Kemudian amalan yang kelima ialah kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal Islam wa mam tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, jika Engkau hidupkan aku ya Allah dalam keadaan di dunia ini, maka hidupkanlah aku dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Islam ialah orang yang patuh. Islam adalah orang yang taat. Islam adalah orang yang selalu dalam perbuatan dan perkataannya sejuk dan menyejukkan, selamat dan menyelamatkan. Islam adalah makhluk Allah yang menyerah. Maka hidupkanlah aku ya Allah dalam keadaan Islam. Kalau Engkau matikan aku ya Allah, matikanlah dalam keadaan beriman, sedang bertauhid kepadamu ya Allah, yaitunya dalam ucapan lakinu mautakum la ilaha illallah. Insya Allah apabila kita mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, insya Allah Allah akan menjawab. Dia yang punya surga seluas langit dan bumi, dia akan menjawab, inilah tempatmu wahai hambaku yang terbaik, karena Anda telah berbuat berbagai amalan-amalan waktu hidup di dunia. Insya Allah kita akan mendapatkannya, dan kita mari sama-sama berbuat dan mari sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya kenikmatan, yang punya surga adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta surga itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Semoga kita mendapatkan surga Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.